satu kunci untuk menjaga daya tahan tubuh apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Dan olahraga biasanya didefinisikan sebagai aktivitas fisik atau gerak badan yang dapat menyehatkan. Misalnya berjalan kaki, berlari, atau bersepeda adalah beberapa olahraga ringan yang sering dilakukan masyarakat. Tapi apa ya rasanya kita melakukan olahraga yang sifatnya tuh ekstrim. Kali ini Insight akan berbincang dengan pelari asal Indonesia pertama yang berhasil finish di maraton Gurun Sahara. Bersama saya Desi Anwar. Maraton Desaps atau MDS bukan ajang olahraga biasa. Perhelatan lomba lari sejauh 250 km ini digelar selama 7 hari. Tidak hanya jarak yang jauh, lomba ini diadakan di Gurun Sahara. Temperatur rata-rata di sana lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan di event yang berlangsung di awal Oktober ini, cuaca sempat tidak bersahabat dan suhu mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Maraton di pasir ini sudah dihelat sejak 1986 dan disebut sebagai lomba lari tersulit di muka bumi. Maraton ini digagas oleh Patrick Bauer. Pada 1984, promotor konser asal Prancis ini pernah melintasi Gurun Sahara dengan berjalan kaki sendirian. Saat itu, ia menempuh 350 km dalam 12 hari tanpa menemui satu oasis atau komunitas gurun. Bauer berhasil selamat. 2 tahun kemudian, MDS pertama digelar. Bauer kini menjadi direktur MDS. Tahun ini panitia mencatat, lomba lari bertaraf internasional ini diikuti ribuan peserta dari 50 negara. Setelah 35 tahun, akhirnya ada perwakilan Indonesia yang berani menjawab tantangan lomba lari ultramaraton di Gurun Sahara. Ya, sejarah telah tercatat akhirnya ada orang Indonesia yang mampu menaklukkan ganasnya Gurun Sahara dalam Marathon des Sables atau maraton di pasir. Berlari sejauh lebih dari 250 km dengan waktu 53 jam, 33 menit, dan 53 detik. Pelari asal Indonesia ini membuktikan ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Langsung saja saya ditemani oleh sang penakluk ultramarathon, Omar Agus. Yeay, Omar, Superman. Luar biasa. Tidak ada kata-kata yang bisa mengatakan apa yang Omar sudah penuhi ya, kecuali gila ya. Ini maraton yang paling ekstrim kan di dunia kan? Kalau kita Google World's toughest foot race yang keluar biasanya itu ini. Marathon des Sables. Des Sables itu artinya pasir, betul, ya. Jadi betul, ini betul. kalau itu dalam bahasa Perancis, maraton di pasir, persisnya betul. di gurun pasir Sahara. Betul. Apa yang membuat atau kenapa Marathon des Sables ini yang menjadi daya tarik bagi Omar untuk diikuti? Apa sih sebenarnya? Bagi saya pribadi, saya pernah ketemu sama orang yang sudah melakukan maraton ini dan orang itu actually dia hampir lumpuh karena kena virus. Jadi 2 tahun setelah mengikuti maraton des Sables ini dia terkena virus, tidak ada hubungannya dengan maratonnya. Terus satu hari dia berlari, sedang lari 30 kilo di Hyde Park di London, terus suddenly dia masuk rumah sakit, selama 6 bulan di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mandi, nggak bisa ke toilet, dan for 6 months, objektif hidup dia adalah membuka orange juice, tutupnya, because he was immobile. Dan waktu saya ketemu dia itu, dia bilang dia pernah melakukan ini, saya menjadi sedikit tersentuh karena saya pikir kita harus bersyukur karena kita hari ini sehat, tapi besok-besok
something might happen outside of our control, and bisa jadi seperti dia gitu. Dan dia menginspirasi saya untuk bilang, you have to do it. Orang Indonesia belum ada yang ngerjain. Sampai saat ini belum ada satupun orang Sampai Indonesia. dengan 2 minggu yang lalu belum ada orang Indonesia. Start pun enggak. Dan ini yang membuat Omar terinspirasi untuk, ini tahun berapa persisnya? Itu tahun 2015, jadi 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini pertama kali ide. Pertama kali mendengar Marathon The Subs itu mungkin kira-kira 9 tahun yang lalu, lihat di TV, terus saya lihatnya, wow. orang-orang ini gila ya. Maksudnya, why would they want to do that? Ngapain juga? And then Jalan 250. fast forward, I'm doing it gitu. And itu yang Dan ternyata survive dan bahkan sampai ke finish line ya, menjadi Yes. orang Indonesia yang pertama. Tapi Omar, ini Marathon des Sables ini sendiri, ini kan kalau misalnya ya kita punya ambisi ya ingin lari maraton saja sampai sekarang maraton biasa yang 42 kilo belum terrealisir. Tapi apa sebenarnya yang membedakan maraton selain karena ada di padang pasir ini dengan maraton yang lain yang selama ini ada, yang Ironman dan lain sebagainya. Apa sih yang menjadi ciri khas Marathon des Sables ini? Oke, jadi maraton itu adalah 42,195 kilometer. Ya. Jadi itu menjadi distance maraton. Tetapi yang dilakukan di atas distance 42 itu dinamakan ultramaraton. So, Marathon des Sables ini adalah kategorinya ultramaraton, tetapi karena dia dilakukan selama beberapa hari, selama 6 hari, jadi dia dinamakan stage races. Jadi hari pertama, jadi 6 hari, 250 kilo, kira-kira a marathon a day. Ya, jadi satu maraton sekitar 40-an kilo per hari, Ya. selama 6 hari. Ya, tetapi sama mereka ada jarak yang 30, ada jarak yang 82, jadi divariasikan, tetapi it's about a marathon a day. Selama 6 hari. Selama 6 hari. Dan selalu di tempat yang sama, di Jadi padang pasir ini. di padang pasir, dan tiap malam kita di tenda yang seperti di belakang tadi di background, dan malam itu kita ya just a place to rest. Tapi ini sebenarnya pencetus Marathon des Sables ini siapa ya? Dan siapa biasanya pengikutnya? Kalau tidak salah ada 700 partisipan dari seluruh dunia ya. Biasanya lebih dari 1.000. Biasanya lebih dari 1.000. Tapi karena pandemi ini banyak yang tidak bisa ikut. Dan kali ini 650 berapa gitu yang ikut ya. So, tapi biasanya 1.000. Jadi waktu saya daftar ini, nomor saya 1048. Sekarang nomor saya 402. Jadi 402. Wow. Ini sudah berjalan berapa lama Marathon des Sables? Ke 35 tahun. Ke 35 tahun. Dan pencetusnya adalah seorang namanya Patrick Bauer. Dia lagi itu melakukan perjalanan Gurun Sahara alone. Kalau nggak salah, he did it 350 kilo. Dan dia kayaknya terinspirasi dengan perjalanan di gurun itu, sehingga dia ingin share experience itu dengan mengadakan lomba ini. And that was 35 years ago. Iya, dan saya tertarik ini orang-orang yang ikut dalam lomba ini kan pasti orang-orang yang unik, orang-orang yang punya motivasi yang tertentu. Tapi gini, Omar katakan karena tadi ketemu orang terus terinspirasi untuk Marathon des Sables. I think there's something more. Pasti ada lagi dong motivasi yang membuat Omar tuh ingin melakukan ultramarathon ini. Saya sebenarnya sudah kenal Omar cukup lama, dan sebelum mulai berlari juga, dan setahu saya Omar itu nggak terlalu suka berlari, dia lebih suka Memang berlayar. tetap tidak suka berlari. Sampai sekarang masih. Masih. Jadi kenapa kira-kira apa yang ingin di-achieve ya, apa yang ingin dicapai dalam mengikuti Nomor 1, challenge. challenge itu? Ya? I think di dalam hidup kalau kita tidak ada challenge, kita tidak ada tantangan ya. Tapi kan tantangan bisa didapat dari mana saja tuh Omar. Betul. Tetapi dari dulu memang saya suka alam dan suka dengan challenge, dan tetapi saya juga humbled dengan alam. Dulu saya berolahraga layar serius, semi profesional, dan mencapai tingkatan yang di dunia nomor 4 lah gitu sempat. Tetapi waktu dengan berlari ini juga saya menemukan sesuatu dari lari itu, bagi saya sesuatu meditasi. Bukan melarikan diri dari kenyataan. I actually don't know. Tapi memang lari itu menyembuhkan kita, terapi pikiran kita jadi lebih jernih. I think saya
adalah manusia yang lebih baik karena lari. Dan yang saya menemukan di ultramaraton adalah kita banyak mempelajari diri sendiri. Ya. Jadi ada aspek meditasinya kan di situ. dan tadi Mbak Desi nanya kenapa orang-orang ini pada ikut. A lot of it about my age. Saya umurnya 49. Jadi actually I'm supposed to be not doing this. Tetapi I think saya juga karena want to have the challenge dan saya juga merasa bersyukur bahwa saya masih bisa jalan, saya masih bisa melakukan ini. Iya, dan ternyata berhasil ya untuk Alhamdulillah, ya. melalui tantangan itu. Omar, perjalanan kita dalam program ini masih cukup panjang, kita istirahat sebentar. Yap. Tapi tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Omar Agus, seorang pelari ultramaraton yang sukses ya menyelesaikan maraton desa atau maraton di Gurun Padang Pasir. Ini jaraknya 250 km. Ini sangat ekstrim. Yang jelas tidak semua orang bisa melakukannya. Omar adalah orang Indonesia yang pertama kali untuk mencobanya dan ternyata berhasil mencapai garis finish. Dan Omar ini kalau kita lihat dari ekstrimnya itu ekstrim dari macam-macam ya. Dari distance jarak ekstrim 250 kilo ya. Dari cuaca juga. Ya, Berapa paling tinggi? 52,6 derajat. Ya. Wow. Dan di lomba yang 35 tahun ini ada kebetulan lomba yang terberat. Kenapa? Jadi apesnya. Jadi karena COVID, lomba ini sudah ditunda 3 kali. Biasanya diadakan bulan April. Yang mungkin cuacanya juga lebih bersahabat. Jadi masih spring, masih ada sisa-sisa winter. Gurun Sahara itu kalau di musim dingin memang dingin. Tetapi kalau di musim panas, jadi Oktober ini mereka putuskan untuk lakukan. Pertama kali dilakukan bulan Oktober dan mereka realize di hari pertama lomba di stage 1 itu drop out-nya luar biasa banyak. Berapa persisnya? Dari hampir 700 kan ya? Jadi dari hampir 700 itu ada 100 lebih yang drop out. Ini drop out dari sejak berapa hari pertama? Ini kan Baru hari pertama. Hari day pertama one. sudah langsung. 30 km pada drop out. Jadi reasons dari drop out itu adalah heat exposure yang tidak disangka-sangka. Jadi dalam sejarah lomba mereka, kayaknya mereka nggak pernah punya heat setinggi ini. Kita semua tinggal dalam satu camp. And belum pernah saya melihat satu lomba atau satu saat di mana yang saya, the whole night dari saya tidur sampai dengan jam 4 pagi, almost in the morning, saya hanya dengar orang muntah-muntah. Muntah-muntah karena exhausted, karena exhaustion, dehydration, stroke, mungkin mereka diarrhea, entah kenapa. Tapi hari kedua kita masuk stage kedua di mana yang kita melewati gurun pasir seperti ini. Jadi tidak ada pohon, sama sekali hanya gurun pasir, jaraknya 13,5 kilo. Dan sayang sekali memakan satu korban, satu meninggal. Apa yang terjadi? Karena panas, he had a heart attack, but saya pernah juga dalam lomba di Indonesia pun juga mencoba menolong orang yang heart attack, tapi dalam sejarah Marathon des Sables ini mereka hanya ada 4 korban selama 35 tahun dan one was 2 minggu yang lalu itu. Jadi yang sampai finish persisnya berapa orang? 350, only 300, 50%. hanya 50%. Pak Omar, ini kan sebenarnya suatu pengalaman pribadi ya, bisa ceritakan dari hari ke hari apa yang dilakukan ketika bangun tidur, apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan ketika dalam satu hari ini harus menempuh lebih dari 40 kilo dan bagaimana mengorganisir lari dari satu tempat ke tempat lain ini seperti apa supaya kita punya bayangan betapa ekstrimnya situasinya. Jadi Marathon des Sables ini jaraknya panjang, panas, medannya pasir. Susah kan jalan Susah. di pasir? Susah. Setelah saya sadari Marathon des Sables is about management.
managing your physical well-being, jadi jasmani kita. Oke, jadi waktu mulai bagaimana ini? Ini kan masih excited kan? Managing nutrisi kita. Jadi selama 6 hari itu, saya hanya membawa makanan yang saya bawa di tas saya. Panitia hanya menyediakan air. Tidak Jadi, ada makanan sama sekali? Tidak ada. Jadi ransel yang dilihat di sini, itu adalah ransel yang saya isinya itu minimum ada 2.000 kalori per hari. Dan itu dicek sama panitia. Jadi selama 6 hari itu, you have 2,000 calories setiap hari ada. Karena kalau misalnya kita tersasar, dan di gurun pasir itu mudah sekali tersasar. Karena nggak ada signage. Dan luas, jadi... Tapi ada, tahu kemana kita lari? Di situ Tahu. ada panitia yang mengikuti dengan mobil, atau ada orang pakai Jadi, bendera arah kalau ke udah sini? di sana, 80% of the time saya sendirian. Sendirian? Ya, karena ya ada orang ada yang kalau cepat. nyasar? Jadi kita salah satu mandatory gear adalah kompas dan kita membawa roadbook, jadi ada peta. Jadi di sini kalau dilihat di fotonya saya navigasi terus. Jadi course bearingnya saya, posisi saya di mana, jadi sudah berapa kilo nanti ketemu medan seperti apa. Jadi everything is self-sufficient. Jadi pagi-pagi saya Bangun. rutin saya bangun pagi-pagi Terus adalah kalau ke toilet bagaimana? jadi toilet kalau Ada 700 kita buang orang. air kecil kita jalan 30 meter terus ya buang air kecil. Perempuan juga sama, karena kita di gurun pasir dan semuanya, jadi nggak ada yang malu-malu lagi gitu. Jadi orang jongkok aja gitu. Perempuan ada berapa jumlahnya yang ikut dalam? Kayaknya 20% dari lombanya perempuan. Wow. Dan yang ada satu hal yang menarik, dari dropout itu yang perempuan lebih sedikit dropoutnya daripada yang laki. So Ya. women are more Women are the resilient. toughest, ya. Women are more resilient. Jadi pagi bangun dan startnya itu mulai bareng-bareng atau Bareng-bareng. Jadi ada bellnya. Bareng-bareng kira-kira jam 8.30 kita start. Dan setiap start itu ada lagu AC/DC namanya Highway to Hell. Terus itu tradisinya. Kecuali di satu hari yang hari ketiga di mana yang hari kedua ada yang meninggal itu kita mengheningkan cipta dan tidak melantunkan lagu itu. Terus start, pulang dari start. Pakaian bagaimana pakaian? Berapa set pakaian yang dibawa? Cuma 2. Karena gini Mbak Desi, obsesi pelari peserta ya dari Marathon des Sables itu adalah apa yang saya taruh di tas saya. Oke, kita waktunya untuk show and tell ini. Mungkin di sini kebetulan Omar membawa seluruh peralatan karena tadi ya Omar harus membawa barang-barang yang akan digunakan dan dikonsumsi selama 6 hari. Ya, Karena panitia hanya memberikan air minum. dan terpal untuk tidur. Coba kita lihat apa-apa saja ini. Saya sini ya. Silakan. Dan Jadi, berapa kira-kira beratnya itu? Kelihatannya seperti ini besar ya. ini saya pakai prop ya. Jadi di sini ini is the size of an average school bag. Jadi tas sekolah lah. Ini hanya 24 liter ya. Jadi isinya adalah makanan saya, sleeping bag saya, sleeping pad saya, keperluan medis, kompas dan segala macam navigasi. So hari pertama di Marathon des Sables itu adalah kita realisasi for 6 days, this is your life. Coba makanannya seperti apa untuk 6 hari itu apa yang dikonsumsi? Ini salah satu makanannya, jadi ini freeze dried food. This is pasta with tomato sauce. So itu bisa dimakan langsung atau harus enggak, dimasak? jadi saya bawa kompor kecil. Di dalam tas juga? Iya, banyak orang nggak bawa kompor karena mereka mau hemat weight-nya. Jadi di Marathon des Sables itu tas harus minimum beratnya 6,5 kilo, maksimum 15. Saya kira-kira 10,5. Ya. Terus makanan berapa kalori ada batasannya 2.000 per hari harus dihitung 2.000 itu. per hari? Minimum 2.000 per hari. Jadi 2.000 per hari itu apa-apa saja Mas? Itu 2.000? Ini saya, ini 600-an kalori. Ya, so this is my dinner. Jadi selama 1 hari jalan? Saya ada atau? powder, ada energy bar. So again, this is management of nutrition. Okay. Dan ini menurut saya sangat penting karena to survive something like this, you must be happy. And really, the key is happiness. Karena yang lingkungannya sangat ekstrim. Everything is suffering, right? So you must be positive and happy. And the secret to happiness
in an ultra marathon is your nutrition. Jadi kalau kita lapar, we're not going to be happy. We're Tapi going to. apa saja yang membuat Omar happy dengan makanannya? Oke, jadi makanan saya itu beda. Kita punya pilihan. Saya bawa kompor, saya bawa makan enak, saya bawa sleeping bag yang enak karena I know the secret to my success adalah I have to be happy. Ya. Orang lain ada yang the secret to their success is performance. Jadi mereka hanya makan powder. Nggak sama sekali nggak ada makanan beneran. Jadi everything is powdered food. And Omar apa? Jangan-jangan bawa rendang gitu. saya nggak ada, tapi saya bawa dendeng, ya. Saya bawa kacang, bawa chips, comfort food, M&M's. So that makes you happy. Yes. Dan I owe my survival in this race to finish is because I was happy. Karena happy, karena makan kacang dendeng. Wow. Ini. It's like life, Mbak Desi. If you're gonna live it in suffering, it's gonna be a different quality of life. Gitu. Jadi berapa kali makan dalam satu hari? Terus-terusan. Jadi di ultramaraton itu kita harus konsum kira-kira di maraton pun juga sama dengan gel dengan apa maybe about 100 kalori setiap jam, 150 setiap Tapi jam. tidak ada panitia mungkin setiap berapa kilo dengan kasih air kan No, biasanya kalau this is your maraton life. hanya ini. This is your Terus nggak ada yang hura-hura memberikan semangat gitu. Nggak semangat ya dari sesama aja gitu dan Iya. itu realization pertama Okay. adalah when we weigh our bags, abis itu kita serahin kopernya kita dan kita hanya ini, and then we are looking at our bags di tent. We actually don't need much. Iya. Ternyata hidup ini In a bisa. school bag, 6 days, 250 kilometers in the Sahara, that's all we need. Di meja juga ada beberapa yang Ya. esensial yang harus dibawa. Yes. Apa-apa saja tadi? Jadi mandatory gear-nya salah satu adalah emergency blanket, which is Selimut, ya. selimut. So in case you get into cold, Sempat dipakai? enggak. Ini saya emergency blanket. Di setiap lomba pun di Indonesia pakai ini. Terus road book, ini adalah buku Peta. navigasi saya, Ya, peta penting. dan informasi. Dan itu dilihat terus-menerus ya? Nggak Rika? terus-menerus, tapi ini menjadi acuan yang sangat penting. Baik. Terus ini adalah water card-nya saya. Jadi di sini setiap hari air jatahnya saya berapa. Jadi jatah Berapa? air setiap hari itu antara 13 sampai 20 liter per hari. Wow, Ya. oke. Karena the water is important. Luar biasa. Terus yang unik dari Marathon the Subs, selain kita bawa kompas dan bawa pisau, adalah membawa venom extractor. Buat ular berbisa. Jadi setiap peserta Marathon the Subs ini membawa pompa untuk menarik Ini kalau ada. bisa ular, bisa scorpio. Dan apa. itu banyak di situ. It's the desert. Sempat ketemu? Nggak. Sempat digunakan? Nggak, fortunately nggak. Oke. Tapi Wah. ini uniknya race ini. Terus Itu dikasih atau harus beli sendiri? harus beli sendiri. Dan ini satu-satunya race di mana yang kita harus memberikan ECG untuk ikut lomba. Karena memang bahaya ya. Iya, jantung dan lain sebagainya. Oke, Omar, wow, luar biasa. Jadi harus bawa semua peralatan yang untuk 6 lari days. atau jalan ya, mungkin agak susah Ya, kalau lari ya, ya, ya. per hari lebih dari 40 km. Selesai jam berapa? Dari mulai jam 8 pagi kan? tadi? Tergantung stagesnya. Ada stage yang paling panjang itu saya lari mulai start 8.30 pagi, saya selesainya besoknya jam Oh, jadi malam juga. 7 pagi. Kita istirahat sebentar, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Omar Agus, pelari Indonesia yang berhasil ya selesai atau finish di ultramaraton yang bisa dikatakan paling ekstrim di dunia, maraton padang pasir, persisnya di gurun Sahara. Dan ini maraton yang luar biasa ekstrimnya. Jadi mungkin selama ini ada beberapa, kalau dihitung sejak dimulainya maraton ini ada club finisher itu berapa orang ya? Di total? Cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Karena memang mereka walaupun risikonya tinggi, menetapkan safety yang
sangat ketat. Jadi ikut lomba harus memberikan ECG dan formulir lomba itu tidak online, harus tanda tangan. Oke, kalau ingin ikut, ini kan Omar kan Ya. 6 tahun ya untuk mempersiapkan semua ini. Ini mulainya bagaimana? Siapa saja yang boleh ikut? Kriterianya apa? Dan harus apa-apa saja secara administrasi? Administrasi. Ada biayanya juga untuk Ada, ikut ada. lomba ini. Ada. Supaya ini kita tahu nih kira-kira profil dari orang-orang yang Oke. ikut ini seperti apa? Nomor satu, kalau kita mau ikut ini, dan saya encourage orang untuk ikut ya. Karena memang sesuatu hal yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman dan experience dan adventure yang lain. Jelas once in a lifetime lah. Actually, people go back. Jadi, a friend with me went back 8 times. Oke. Dan administrasinya adalah ya online, daftar, tetapi kita harus pernah menyelesaikan lomba-lomba seperti Ironman atau lomba ultra. Itu kriterianya ya, jadi harus. Iya, kriteria itu nanti mereka yang menentukan apa bisa atau enggak. Jadi mereka ada approval committee, tetapi cukup lenient, tapi mereka memang menjaga sekali safety-nya ya. Jadi mereka mau memastikan semua orang yang ikut itu mampu dan memang ya risikonya seperti lomba kemarin itu ada yang meninggal. Ada biayanya atau? Ada. It's quite expensive, about 4.000 euro, karena logistik untuk lomba ini memang nggak mudah. Air, tenda di lokasi itu, dan selalu ada 2 helikopter. Jadi kita membawa SOS beacon, jadi ada satellite, jadi kita bisa di-track. Kalau ada yang nyasar. Ada yang nyasar. Sempat dan ada pada race ini. Ada yang... Selalu ada. Dan malah ada yang pernah nyasar tuh tahun 90-an nyasar 10 hari hilang. 10 hari? Ya, orang harus, Italia, Mauro Pospieri. And he lived. And he lived. Dengan isi backpacknya yang 10 kilo itu ternyata dia bisa. Ya, dia bakar sleeping bagnya dia supaya dia bisa ada kehangatan di malam hari, dan dia menemukan kelelawar, tikus, apa. So he lived 10 days. Luar biasa. 10 hari dan ditemukan lagi. Jauh lebih lama daripada maraton Padang Pasir itu sendiri. Dan ya itu makanya safety mereka jaga, dan sekarang lebih aman karena ada satellite beacon itu. Jadi dan itu ada tombol SOS-nya. Di hari kedua waktu yang ada orang meninggal itu, saya melihat helikopter bolak-balik terus karena banyak yang memerlukan bantuan. Jadi ini makanya ini salah satu mungkin yang termahal ya di dunia ya lomba ini, atau ada lagi yang lebih mahal lagi? You go to the Arctic is like Ya, itu lebih. $25,000. Iya, karena juga ini temperaturnya juga sangat beda dan jaraknya Tapi jauh. cukup mahal. Tapi ini $4.000 ini dari 4.000 euro. 4.000 euro lebih mahal lagi dong dari $1. Ini untuk semuanya dari awal sampai finish, belum ada asuransi. 4.000 euro itu air putih, Hanya race management, That's it. sama terpal di padang Tapi pasir. asuransi harus punya sendiri dong. Ada asuransi. Jadi di Marathon des Sables ini kita harus selalu menandatangani alamat pengiriman mayat. Aduh. It's true, because Dan apapun terjadi bukan tanggung jawab panitia. Kalau kamu terjadi apa-apa, dikirim kemana ini jasadnya? Betul-betul di Marathon des Sables. Yang jelas ini bukan untuk siapa saja, tapi sebelumnya ini kan Omar, ultramaraton ini adalah kulminasi dari beberapa kali sudah mengikuti maraton. Coba mungkin ceritakan, karena berapa kali sudah ikut berlomba dan kira-kira untuk mempersiapkan diri untuk melakukan ultramaraton ini kan pasti ada step. Jadi selama 6 tahun ini, Mbak, sebenarnya yang saya pengen ikuti adalah race ini. Jadi it's been my obsession for 6 years. Tapi sebelumnya kan sudah ikut maraton-maraton lain kan? Omar sendiri sudah berlari berapa lama? Lari-lari, saya mulai lari itu kira-kira 9 tahun yang lalu. Maraton pertama saya itu actually 8 tahun yang lalu. Dan menemukan nikmatnya dan faedahnya. Tetapi saya ikut trail race pertama saya tahun 2016 karena ingin ikut Marathon des Sables ini, dan saya tidak bisa finish karena saya sangat pelan. Jadi Jadi ada cut off time-nya ya? Selalu ada. Dan Indonesia itu trail races-nya itu terkenal cut off-nya tight. Indonesia trail races itu adalah salah satu yang paling direspek di dunia luar.
karena standarnya sangat tinggi. Kenapa? Karena medannya, terrainnya? Medannya, cut off time-nya. Jadi saya pernah ikut lomba Rinjani itu ada 40 partisipan, finisher 1. Jadi mereka menyediakan medali itu di beberapa race Indonesia itu kadang-kadang Hanya 2 atau 3. 10% paling banyak. Dan itu hal yang saya sangat membanggakan mengenai Indonesia itu kita terkenal standar trail racingnya kita itu sangat tinggi. Jadi kalau dihitung-hitung sudah berapa kali sebelum akhirnya ke Mungkin 8-10 kali ya. Dan dari 8-10 kali itu yang saya finish terus terang Mbak Desi ya mungkin 40%. Tapi apa kira-kira yang membuat Omar bisa menyelesaikan kali ini? Pasti kan Karena ada 60% gagal itu. Jadi karena selama kegagalan yang sebelum-sebelumnya itu ya kita banyak mempelajari how to survive. Apalagi di Marathon des Sables ini kayak Hunger Games Mbak Desi. Jadi it's about survival. betul-betul survival ya. Ya. Oke, kunci survivalnya. Terus terang ya, kalau saya juga suka lari atau jogging, tapi palingan ya 10 kilo lah atau 15 Ya. kilo, tapi lebih dari itu sebenarnya sudah merasa sakit, Ya. suffering bukan saja dari fisik tapi Ya. dari mental itu sendiri. Pertama, dari fisik, apa yang dirasakan ketika berlari di atas pasir, cuaca di atas 50 derajat Celcius, dan mungkin juga semua yang kesakitan secara fisik itu, apa-apa saja? Well, nomor satu adalah saya tidak terbiasa dengan panasnya suhu di situ. Jadi Seperti apa 52 derajat? kayak lari di dalam oven. Jadi kita keringat itu hampir nggak ada. It just Karena kering langsung. keluar jadi garam. Jadi langsung kering. Jadi kaos saya bisa siram kaos, habis itu 5 menit kemudian udah kering lagi. Jadi kalau kaos dry fit itu benar-benar dry all the time. Terus kaki adalah korban terbesar daripada Marathon des Sables ini. Nah, apa yang disiapkan untuk pasti Jadi- kan lecet, Pasti. sakit. Jadi setiap hari itu mereka ada kira-kira 20 orang atau mungkin lebih 30 orang yang hanya mengurusi kaki. Jadi seperti kalau kita ke tempat pedicure, ada meja, ada kaki, tapi itu kayak meja operasi. Jadi lecetnya dipotong, dikeluarkan. But it's because besok harus lari lagi. Jadi kaki kita hancur malam ini, you have to use it tomorrow. So you have to just keep going and going. Saya masuk ke klinik itu sekali karena ada lecet, tapi it's okay. Tapi Orang secara lain, keseluruhan kaki oke. saya oke karena Nggak pincang-pincang. 60% yang saya pernah gagal itu, saya pernah mengetahui kalau ultra running itu apa dilecet di mana, karena apa. Oke, karena ini mengenai survival skill, basic Yes, survival yes. skill. Oke, kita istirahat sebentar, tapi nanti kita akan tanyakan ini. Kunci dari survival skill ini, karena ya kalau tidak berhasil bahkan bisa bukan saja sakit ya, bisa menjadi korban, kita bisa hilang nyawa kalau tidak hati-hati ya dalam ultramaraton ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, tidak banyak orang yang bisa menaklukkan gurun Sahara, apalagi dengan maraton. Anda menyaksikan Insight with Desi Anwar, dan tamu kita kali ini di studio Omar Agus, the new Superman. You're my hero. Satu-satunya orang Indonesia yang berhasil untuk ke finish line ya di maraton, ultramaraton paling ekstrim di dunia, yaitu maraton padang pasir. Survival ya, betul-betul sangat penting. Jadi kesiapan itu nomor satu tentu saja ya, supaya saya bisa membayangkan ya, kakinya bisa kesleo atau lecet, belum lagi digigit ular, kemudian dehidrasi, heat stroke, kecapean yang Omar katakan malam kedengaran orang muntah, sempat muntah-muntah juga Omar. Enggak, saya enggak. Ya. Nah, Alhamdulillah enggak. sekarang perasaannya bagaimana? Merasa sehat setelah
melakukan itu semua? Sehat. Nggak ada Alhamdulillah. yang sakit, pegal. Ya. Kuncinya apa? Eh, Persiapan selama 6 tahun? Kuncinya adalah belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Eh, kalau saya tidak melalui yang 60% kegagalan itu, saya tidak tahu kelemahan-kelemahan saya dan apa yang akan menjadi showstopper saya. Oke. Apa-apa saja itu? This is very personal ya, Iya. tapi Ya secara fisik dulu lah. oke. Number one, physically kita harus paling tidak siap. Jadi harus siap untuk di atas kaki berjalan selama berjam-jam. So that's one. Banyak orang mungkin nggak siap dengan itu. Jadi training saya adalah long hours. Dan training saya itu bukan jarak, tapi adalah waktu. Jadi I train selama 2 tahun itu, 2,5 tahun. 2,5 tahun sebelum ultramaraton. Yes, sebelum Marathon des Sables ini 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu. Ya, setiap so just routine. Jadi and then one of the training is. Oh, ada coachnya tapi? Ada. Jadi coach saya adalah Andy Dubois dari Australia dan dia online. Setiap hari Rabu kita ngobrol. Dan saya sangat berhutang budi pada Andy karena dia tidak memberikan instruction you need to do this, that, if you don't do it you're in trouble. Enggak. Dia memberikan saya independensi tadi untuk melakukan survival ini karena saya yang paling tahu apa yang saya sedang hadapi dan saya yang paling tahu mental state saya. Dan kunci yang dia bilang tadi, enjoy the experience and believe in your training. Dan dua ini saya ingatkan terus karena kita banyak saat-saat di dalam melakukan maraton ini atau in anything, we don't believe in ourselves. And menurut saya itu satu hal yang we must learn to believe in ourselves. Kita harus percaya sama diri kita sendiri dan percaya apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang membuat kita lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh. Bagaimana mendapatkan kepercayaan itu? Apalagi karena dalam pengalamannya sudah sering gagal misalnya dari maraton itu. Nomor satu, bagaimana kita harus menerima bahwa hidup adalah proses. Jadi kalau atlet-atlet yang di Olimpiade itu selalu mereka kuncinya adalah 10,000 hours. To be a good journalist like Mbak Desi, 10.000 jam. It takes 10,000 hours to get there. Sebenarnya 10 tahun jadinya kalau 1 tahun kira-kira 3 jam per hari. Yeah. So to be good, you have to spend and you have to work hard untuk invest waktu itu. Dan saya lakukan itu. Jadi 2,5 tahun sebelum berani turun ke gurun pasir, persisnya apa yang dilakukan selama 5 hari dalam seminggu itu? Trainingnya satu training di mana saya melakukan interval, jadi lari lebih cepat dengan pacu jantung lebih tinggi. Sisanya adalah just regular easy runs. Ini di mana dilakukan? Di Singapura, di jalanan, basically saya orang-orang kalau misalnya siang-siang nggak ada yang mau keluar lari, saya keluar lari. Jadi walaupun panas-panas. Gitu. Saya makan siang itu saya panas-panas. Itu bisa berapa jam per hari untuk latihan? Bisa paling lama saya 8 jam. Per hari? Per minggu? On the weekends ya. Kalau on the weekdays 1,5 jam. Nggak begitu banyak sih latihannya. Ya lumayan sih, tapi harus meluangkan waktu untuk itu. Nah, untuk menjaga fisik supaya tidak, karena kan kita tahu kalau bisa overtraining juga kan, kalau kita sering lari kaki pasti cedera, ada tendon yang mungkin sakit dan lain sebagainya. Itu bagaimana supaya tidak mengalami cedera? Sekali lagi saya berhutang pada coach saya karena dia tidak memfokuskan kepada satu target harus sekian banyak enggak. Dia memberikan keputusan itu pada saya. Dan tips saya bagi orang yang melakukan olahraga, apalagi olahraga lari ya, go for distance, you get better. Go for speed, you get bitter. Jadi kalau kalau semakin lama semakin bagus. Tapi kalau hanya untuk kecepatan justru malahan jadi jadi enak. Jaraknya semakin jauh atau semakin lama kita semakin improve. Tapi kalau kecepatan yang kita fokus, kita semakin pahit lah istilahnya, bitter.
karena kita nggak akan bisa jadi Usain Bolt anyway kan. Enggak, tapi banyak orang tidak menyadari bahwa kita tuh punya limitation di dalam tubuh kita dan kita harus bersabar proses. Jadi kuncinya juga kan harus sehat secara fisik dan selama ini tidak pernah mengalami cedera yang Pernah dan cedera itu adalah bagian kehidupan seorang pelari, seorang atlet dan orang biasa pun juga cedera kok. secara mental. Nah, ini sangat penting apalagi ya kita mendengar ya kalau maraton 42,9 kilo itu biasanya ini kan akhirnya compete dengan diri sendiri kan. Bagaimana selama 6 hari 250 kilo harus dealing with yourself. Tadi kan kuncinya harus happy, tapi menyenangkan nggak sih sebenarnya pengalamannya? Atau penuh dengan kesakitan? Sakit sih, tapi kesengsaraan. sekali lagi saya melakukan ini karena saya merasa bersyukur, so I feel lucky bahwa saya masih bisa melakukan hal-hal yang physically di umur saya yang sebenarnya sudah cukup senior ini, I can still do this is something Tapi yang... everyday, tiap hari merasa seperti, wow, saya happy, enggak kan pasti. Saya punya Instagram namanya Pelari Malas. Orang-orang suka nanya, kenapa namanya Pelari Malas? Karena memang saya malas gitu. Jadi saya harus menetapkan satu objektif, satu target, supaya saya terpaksa untuk keluar dan berlatih. Kalau nggak naturally, saya akan duduk-duduk dan lebih enak ngapa-ngapain. nonton TV di rumah ya daripada. Tapi mentally tadi Mbak Desi nanya, I think mungkin saya kasih quote dari kawan saya, Kang Yoto pernah bilang, satu hari saya menghadapi satu masalah, Kang Yoto bilang gini, Omar kamu harus belajar menari di dalam badai. Jadi ya kalau di badai pasti kita menari juga kan, putar-putar. Nah, belajar enjoy lah. Oh, ya. Kita how do you enjoy being inside a storm gitu. Dan saya sangat mengambil itu ke hati dan itu menjadi di enjoy saja. Oke. Kita break sebentar, Omar, masih ada satu segmen lagi ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Omar Agus, pelari Indonesia yang berhasil finish di maraton di Pasir. Dan katanya kuncinya, tapi sebenarnya saya nggak terlalu percaya deh Omar, di bawah enjoy saja. Jadi enjoymentnya itu kalau makanan tadi bawa kacang sama dendeng, nggak tahu ya dari segi nutrisinya, tapi membuat suasana hatinya lebih happy. 6 hari 250 kilo per hari, lebih dari 42 km dengan suhu di atas 50 derajat, di atas pasir yang pasti kan berat ya. Pasti ada poin-poin yang Omar merasakan, oke, why am I doing this? Atau ini begitu susah, atau saya begitu capek, ada nggak poin yang ingin give up? Sering. Saya itu punya library di handphone saya, semua saat-saat di mana saya mau give up itu saya memvideokan diri sendiri dan saya ngomong ke kamera. Apa yang dikatakan ke kamera? I want to give up, it's really tough, this is stupid, I'm not doing this anymore. What segala am I macam. thinking? Ya, but the thing is, satu hal yang saya belajar dari ultramarathon itu adalah it's temporary feelings. Hanya sesaat saja. Hanya sesaat. Jadi you have faith that oke, kita tunggu sebentar, kita istirahat, kita makan lagi. Jadi biasanya itu karena kekurangan glukos ya, dan kita jadi menyerah. Makan kacang. Ya, kalorinya harus ditambah lagi lah gitu. Habis itu kita mulai lagi. Jadi tapi pasti ada pikiran-pikiran yang diundang supaya membuat perasaannya enak atau happy. Apa-apa saja sih yang selama 6 hari yang masuk ke benaknya yang membuat Omar tuh? Atau mendengarkan musik mungkin? Biasanya kan pelari juga mendengarkan musik. Enggak, saya enggak. It's not always happiness, Mbak. Apa-apa saja pikiran yang datang? Saya melakukan ini untuk misi sosial, untuk orphans. SOS ini kan, Kinderdorf.
Kenapa? And I think of the orphans. Thoughts mereka, it's always here. Jadi itu yang makes everything worthwhile. Wow. Misi mulia ya. You can't do this for yourself. You do it for other people. And kita harus merasa bersyukur bahwa we can do it for other people. Di SOS ini yang saya baru pelajari, ternyata dari data Menteri Sosial ada 25.200 anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID. We all have parents kan, and imagine the impact of losing them. 25,000 kids, 25,200 kids has just lost their parents. So, battle saya di Marathon des Sables, Nothing. Wow. Dan keluarga juga mendukung ya. Ini pasti kan khawatir dong. Omar, why? Ibu saya, sekeluarga saya, especially my mother, dia nggak, ya, she wish I would stop. Tante saya kemarin. Apa sih yang dicari, Mar? Iya, everybody's asking me that. Tapi this is who I am. Jadi ya saya mencoba menghormati dan ya mencoba menjadi anak yang baik, tapi ya lama-kelamaan mereka mengerti gitu bahwa Ya inilah bagian dari kegilaannya Omar. actually it's normal. It's normal. Normal untuk sadar. Tapi Omar kan punya seorang putra ya, Dex, yang ada kebetulan di studio. Halo Dex. Dia nggak khawatir ini si papanya kok. I think, saya juga ngerjakan ini juga untuk menjadi inspirasi suatu hari kepada dia, untuk dia juga bisa bersyukur bahwa kita punya tubuh yang sehat dan kita melakukan sesuatu untuk hal yang we thought is impossible. Yeah. Saya nonton klip Marathon des Sables di BBC 8 tahun yang lalu, I think, this is impossible, and then I'm doing it, and you can do it, anybody can do it. Terus komentarnya apa? Pasti bangga dong sama papanya. Kayaknya dia agak nggak begitu peduli. atau no. Tapi dia tertarik untuk lari atau cukup sportif atau bahkan melihat ini Dia sangat aktif, dia sangat sporty, dia suka main bola, and just like any pre-teenager suka main games. Tapi kelihatannya kita mau melakukan adventure bareng suatu hari, kita ke gunung bareng, kita pernah naik gunung bareng. That's nice. So. Omar, mencapai finishing line, itu coba lihat medalnya seperti apa. Ini 4.000 euro. Hanya 250 kilo kan, sama kaos. Sama kaos. Hanya itu hadiahnya. Hanya ini, ya. Tapi kalau menjadi first finisher ada hadiah dong. Ada. Jadi selama ini pemenang lomba itu dari Maroko, and they get 10,000 euros. Oke, coba kita lihat. 10.000. Omar finisher ke berapa? Nggak tahu, lupa. Belakang. Wow, ini your bragging rights. Ini bisa betul-betul dibawa kemana-mana, banggakan, dan you earned the bragging rights. Perasaannya ketika akhirnya melihat, apa tulisannya? Finish. Congratulations, you've survived. Jadi gini Mbak Desi, selama 6 tahun this is my obsession. To do this, untuk memfinish ini, dan udah di latihan apa semua berjam-jam dan bertahun-tahun pikirkan ini. Waktu saya lewat garis finish, 70% pikiran saya adalah what next. Bukan excitement, wah it's over. 30% daripada pikiran saya, it's over, alhamdulillah. Kenapa? Beres. I mean, ini 6 hari loh. Omar berjuang kok, paling tidak ketika melihat finish itu, yay. Karena Marathon des Sables ini adalah anchor atau jangkar hidup saya selama 6 tahun. And now it's gone. So, tapi ada rasa happiness juga dong. Of course.
Of course, rasa happiness bahwa ini Sense sudah of selesai. But ya, Apa cium tanah waktu sampai di enggak. siapa yang menyambut? Ada yang Si menyambut Patrick Bauer, race foundernya, dia memberikan medalinya secara personal. langsung. Dan tetapi ya tadi itu I was expecting emotional outburst. Yeah. Tapi terus terang selama race-nya saya banyak emotional offloading. Seperti apa saja? Wah, kalau kita di gurun pasir itu Mbak Desi, karena nggak ada apa-apa dan panas dan hanya melangkah dan jalan berjam-jam, you feel all sorts of emotions gitu. Keluar aja. Saya nangis ada bangsa 8 kali. Oh, iya? Not sure why, but the desert does that. Terus terang ya, my first time saya di desert dan my heart is there. Okay. I can see myself balik lagi ke sana karena betul-betul Jadi mau diulang kosong lagi? nggak ada apa-apa. Mau ulang lagi? I don't know, but Cita-cita? nggak cita-cita ya, tapi ada kayak panggilan gitu. Jadi Omar sebelum maraton ini dan Omar sekarang, kira-kira apa shifting yang berubah? Yang is this the new you? Yang kelihatannya masih sehat-sehat dan Inside, saya learn dari Marathon des Sables ini adalah keputusan-keputusan besar dalam hidup kita itu tidak dilakukan di sini, tapi dilakukan di sini. Itu yang saya pelajari. Karena melakukan Marathon des Sables ini adalah sesuatu hal yang kalau mau dihitung, kalau mau ditaruh secara logika, it doesn't make any sense. it doesn't no. Ya, but your heart is to. Jadi now I have more faith in making decisions dengan hati saya. Dan itu sulit dijelaskan gitu. It's just that I So trust my heart. You feel the experience has made you orang yang lebih ya at least evolved gitu, berevolusi ke I think so. I think kita Yang lebih semua baik. melalui proses ya, terus menerus. Saya tidak ada expectation apa-apa dengan finish daripada lomba ini dan personally saya merasa okay, done. I'm glad I accomplished what I intended to do. Gak hanya ngomong doang. Dan satu hal yang positif, kayaknya orang terinspirasi gitu bahwa dia. you did something stupid. People get inspired by Semua. people doing something It's like stupid. So Sangat-sangat menginspirasi. And you're still young. Jadi pertanyaan I'm not that young. di bawah 50 itu muda, trust Oke. me. Jadi menjawab pertanyaan ketika sampai di finishing, Yes. Omar, yang Yeah. what next nih? Wow, been there, done that. Jadi apa? Belum tahu, Sama sekali belum tahu. belum tahu. Yang jelas Tapi masih berkaitan dengan kegiatan fisik seperti maraton atau mungkin kalau Ada satu sekarang hal. banyak yang keluar angkasa mungkin menjadi no, ada satu hal yang honestly menjadi I have to be kinder person. Saya harus menjadi orang yang lebih baik. Harus menjadi orang yang lebih melakukan kebaikan. Itu mau saya garis bawahi di Marathon des Sables itu saya merasa you have to do more good. I don't know what good is, tapi just kesimpulannya ini. That was the one takeaway dari Marathon des Sables. Omar, luar biasa. Ceritanya sangat menginspirasi. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin mengikuti jejak Omar di ikut Marathon des Sables, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Pesannya, Don't. No. Do it. don't let fear get in the way. Jangan takut. Kalau kita sudah mau melakukan sesuatu, do it. Focus on it. Pesan nomor 2, be prepared. Jadi kita harus melakukan persiapan. Karena semua itu untuk melakukan ini dan melakukan hal-hal yang lain-lain itu proses. So it needs time, it needs effort, it needs management. Jadi But jangan don't be afraid. takut. Do it. Just do it. Just do it. Seperti ada iklan. Life is just short. do it, ya. Life is short. Do it. Life is short, don't do it. Marathon des Sables berikutnya kapan? Ini April. setiap tahun. Setiap April. tahun. Setiap tahun. Jadi Setiap April tahun. ini mereka di tahun 2022. Kita lihat nanti kalau ada peserta dari Yes. Indonesia lagi.
Kecuali kalau Omar mungkin mendaftar. Nggak dulu, sama ibu belum boleh. Boleh. Omar, terima kasih Thank banyak. you. Sangat-sangat menginspirasi, luar biasa. Terima kasih, Mbak Achievement Desi. yang kita juga semua ikut bangga Terima kasih. dan sangat menghargai ya effort, waktu dan upaya Omar. Semoga tetap menjadi role model kita dan tentu saja kita ikuti terus ya kira-kira kiprah Omar Agus. What next dalam ide-ide dan kegilaannya dan semoga ini akan ya semua yang diinginkan dari maraton ini yang Omar inginkan itu tercapai. Sekali lagi Amin, Omar, terima kasih. terima kasih. Thank you. Stay safe dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, kita masih ada COVID ya. Jadi jangan lupa kita tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, gunakan masker dan hindari kerumunan. Dan jangan lupa juga sering olahraga karena bisa sangat menyehatkan. Dan sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.